Selamat bertemu kembali para siswa kelas 11. Kita akan melanjutkan pembahasan mengenai senyawa hidrokarbon dan kali ini kita akan mempelajari bagaimana menentukan nama dari senyawa hidrokarbon. Selamat mempelajari. Tata nama senyawa hidrokarbon. Kita akan mempelajari penamaan senyawa hidrokarbon, contohnya alkana, alkena, alkuna, sikloalkana, dan yang lainnya. Sesungguhnya di dalam nama-nama senyawa tersebut terdapat 3 suku kata yang mempunyai makna masing-masing. Suku kata yang pertama yaitu alk atau sikloalk menunjukkan jumlah karbon dalam rantai utama atau yang kita simbolkan dengan N. Jika N sama dengan 1, maka alk dapat kita ganti dengan met, 2 et, 3 prop, 4 but, 5 pen, dan seterusnya. Suku kata yang kedua yaitu bisa an, en, atau un. An berarti ikatannya tunggal semua, en ada ikatan rangkap 2, un berarti terdapat ikatan rangkap 3. Suku kata yang terakhir yaitu A menunjukkan bahwa senyawa tersebut adalah senyawa hidrokarbon atau hanya mengandung atom karbon dan hidrogen saja. Berikut ini adalah contoh model molekul dan beberapa rumus dari senyawa hidrokarbon. Pada baris yang kedua ini adalah model molekul untuk pentana dengan jumlah karbon 5. Karbon ditunjukkan dengan bola yang berwarna hitam ini dan hidrogen yang berwarna putih. Ikatannya tunggal semua. Model molekul yang kedua ini adalah model molekul untuk propena. Prop berarti karbon pada rantai utamanya ada 3, N berarti terdapat ikatan rangkap 2. Pada baris yang ketiga ini adalah rumus struktur untuk pentana dan yang berikutnya ini untuk propena. Rumus struktur dapat disederhanakan dengan menghilangkan garis ikatan antara karbon dengan karbonnya. Atau kita dapat menyatukan gugus-gugus yang sama seperti gugus CH2 ini. Di sini ada 3 gugus CH2 dapat kita buat di dalam tanda kurung seperti ini. Jika kita hanya menampilkan garis ikatan antara karbon dengan karbonnya saja, maka kita dapatkan rumus skeleton seperti ini. Jika kita hanya menuliskan jenis atom dan jumlah atom dalam senyawa hidrokarbon tersebut, maka kita dapatkan rumus molekulnya. Pada senyawa-senyawa yang terdapat di kotak sebelah kiri ini adalah senyawa-senyawa yang rantainya tidak bercabang atau kita sebut rantainya lurus. Pada kotak di sebelah kanan terdapat senyawa hidrokarbon dengan rantai yang bercabang. Cabang untuk selanjutnya kita sebut dengan alkil. Jenis atom karbon dalam senyawa hidrokarbon ada karbon primer, sekunder, tersier, dan kuarterner. Mari kita perhatikan atom-atom karbon yang terdapat dalam kotak-kotak berikut ini. Karbon ini adalah karbon yang primer karena hanya mengikat satu atom karbon lainnya. Yang berikutnya adalah karbon sekunder karena mengikat 2 karbon lainnya. Ini adalah karbon tersier karena mengikat 3 karbon lainnya dan yang terakhir ini adalah karbon yang kuarterner karena mengikat 4 atom karbon lainnya. Berikut ini adalah contoh atom karbon primer, sekunder, tersier, dan kuarterner yang terdapat dalam suatu senyawa hidrokarbon. Sebelum kita memberi nama suatu senyawa hidrokarbon, kita harus memahami terlebih dahulu jenis dan nama-nama cabang atau alkil. Alkil atau cabang mempunyai rumus CnH2n+1. Alkil bukan merupakan suatu senyawa, melainkan suatu gugus hidrokarbon yang dapat terikat pada suatu rantai utama. Berikut ini adalah contoh-contoh alkil yang sederhana. Yang pertama, metil. Jika karbonnya 2, kita namakan etil. Jika karbonnya 3, bisa propil atau isopropil. Bedanya propil dan isopropil, pada propil, karbon-karbonnya merupakan rantai yang lurus. Pada isopropil,
Lekatan pada rantai utama terletak pada karbon yang di tengah. Atau kalau kita hitung dari salah satu ujung cabang, maka pada hitungan kedua terdapat gugus metil, maka ini dinamakan isopropil. Adapun rumus dari setiap gugus alkil ini, yang pertama metil CH3, etil dapat kita tuliskan C25, propil maupun isopropil mempunyai rumus C3H7. Untuk cabang yang selanjutnya yaitu butil, isobutil, sekunder butil, dan tersier butil. Pada butil, karbon-karbonnya merupakan rantai yang lurus atau tidak bercabang. Untuk isobutil, jika kita hitung dari ujung salah satu cabang, ujung dari salah satu ujung cabang ya, kita hitung 1, 2, 3, maka pada hitungan kedua kita dapatkan gugus metil, maka itu dinamakan isobutil. Pada sekunder butil, karbon yang terikat pada rantai utama adalah karbon yang sekunder, artinya karbon yang mengikat dua karbon lainnya pada cabang tersebut. Untuk tersier butil, karbon yang terikat pada rantai utama adalah karbon yang tersier, artinya karbon yang mengikat tiga karbon lainnya pada cabang tersebut. Keempat cabang ini mempunyai rumus C4H9. Kita akan berlatih memberi nama senyawa hidrokarbon rantai terbuka atau alifatik. Kita akan memberi nama IUPAC-nya. Yang pertama, kita harus memahami terlebih dahulu bagaimana memilih rantai utama. Rantai utama adalah rantai karbon yang terpanjang, yang terbanyak cabangnya atau paling tersubstitusi, dan rantai karbon yang mengandung ikatan rangkap atau mengikat gugus fungsi, misalnya gugus OH ataupun gugus-gugus yang lainnya. Berikutnya penomoran. Ikatan rangkap atau gugus fungsi mendapatkan nomor terkecil. Untuk rantai karbon bercabang tanpa gugus fungsi atau ikatan rangkap, maka cabang mendapat nomor terkecil. Urutan dalam penamaan dimulai dengan nomor cabang, nama cabang jika ada, selanjutnya nomor ikatan rangkap jika ada, dan diakhiri dengan rantai induknya. Berikut ini adalah contoh rumus struktur dari senyawa hidrokarbon. Pada senyawa ini, kita memilih rantai utamanya adalah dari kiri ke kanan, atau bisa juga dari kiri ke bawah, karena sama-sama berjumlah 4 karbonnya. Ya, kita beri nomor dari kanan ke kiri ya. Kenapa? Supaya cabang metil ini mendapat nomor terkecil. Sehingga namanya adalah 2-metil butana. 2 adalah posisi cabang metil, ya, butana karena rantainya ada 4 karbon. Dan ini katanya tunggal semua, maka ini golongan alkana. Antara angka dengan huruf kita kasih tanda strip. Selanjutnya, pada senyawa ini terdapat ikatan rangkap 2, maka rantai utamanya adalah dari kanan ke kiri, ya. Kita beri nomor dari kanan ke kiri supaya ikatan rangkap mendapatkan nomor terkecil. Jadi namanya adalah 4-metil 2-pentena. 4 adalah posisi si cabang metil ini, 2 adalah posisi dari ikatan rangkapnya. Berikutnya, senyawa ini terdapat ikatan rangkap 3, maka rantai utamanya dari kiri ke bawah kanan ini ya. Maka kita beri nomor 1, 2, 3, 4 dari sebelah kiri. Supaya ikatan rangkap 3 mendapatkan nomor terkecil. Sehingga namanya adalah 1 butuna. Selanjutnya, pada senyawa ini rantai utamanya kita pilih yang lurus ini ya. Namun kalau kita perhatikan, posisi ketiga cabang metil ini lebih dekat ke sebelah kanan ya. Nanti nomornya juga akan menjadi lebih kecil jika kita pilih penomoran dari sebelah kanan ya. Jadi 1, 2, 3, 4, 5 ya. Sehingga namanya 2,2,4 trimetil pentana. Tri di sini berarti ada 3 cabang yang sejenis, yaitu ada 3 cabang metil. Jika ada 2 yang sejenis, kita kasih awalan di. Kalau 4 tetra, 5 penta, dan seterusnya. Berikutnya, pada senyawa ini rantai utamanya bisa kita pilih dari kiri atas
ke kanan bawah ini atau bisa juga ke kanan yang atas. Nah, kalau kita beri nomor baik dari kiri atas maupun dari kanan bawah ini, penomoran si cabang, ini ada cabang etil dan metil itu sama. Jadi ini adalah penomoran yang ekivalen. Namun karena jenis cabangnya beda, yang satu etil, yang satu metil, etil dengan abjad pertama E, metil dengan abjad pertama N, maka kita akan prioritaskan cabang dengan abjad pertama yang lebih dahulu. Itu yang menjadi prioritas. Maka penomoran dimulai dari kanan bawah ini. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Ya, ini 5 ya. Maka namanya menjadi 3 etil, 4 metil heksana. Selanjutnya kita akan berlatih memberi nama IUPAC senyawa hidrokarbon rantai tertutup atau siklik. Perhatikan, nama untuk senyawa sikloalkana selalu mempunyai awalan siklo. Sikloalkana mempunyai rumus umum CnH2n. Contohnya pada senyawa ini ada 3 karbon pada rantai sikliknya, maka namanya adalah siklopropana dengan rumus C3H6. Berikutnya ini adalah siklobutana C4H8. Selanjutnya siklopentana C510. Dan yang terakhir, sikloheksana C6H12. Selanjutnya kita akan berlatih memberi nama senyawa siklik yang mempunyai cabang. Rantai utama untuk senyawa siklik adalah rantai sikliknya. Sehingga yang kita beri nomor adalah rantai sikliknya. Pada senyawa ini terdapat 2 gugus metil pada karbon nomor 1 pada rantai siklik ini. Ya. Nah, namanya menjadi 1,1 dimetil sikloheksana. Selanjutnya, pada senyawa ini terdapat cabang etil dengan abjad pertama L, E dengan abjad pertama E, yang ini ada 2 gugus metil dengan abjad pertamanya M. Ya. Nah, kita perhatikan untuk penomoran, lebih baik kita pilih metil dengan nomor posisi di nomor 1 ya. Oke. Dan gugus etilnya pada posisi nomor 4 karena ini akan membuat penomorannya menjadi lebih kecil. Ya. Namun dalam penamaannya cabang etil lebih dahulu dibaca daripada cabang metil karena mempunyai abjad pertama yang lebih dahulu. Sehingga namanya adalah 4 etil 1,1 dimetil sikloheksana. Selanjutnya, pada senyawa ini terdapat cabang metil dengan abjad pertama M dan cabang isopropil dengan abjad pertama I ya. Nah, ini isopropil karena lekatan pada rantai sikliknya ada pada karbon yang di tengah. Nah, karena isopropil I lebih dahulu daripada metil atau yang abjad pertamanya M, maka isopropil kita beri nomor 1 ya. Yang metilnya di nomor 2. Sehingga namanya adalah 1 isopropil 2 metil sikloheksana. Selanjutnya, pada senyawa ini terdapat ikatan rangkap, sehingga ikatan rangkap lebih prioritas daripada cabang metil. Sehingga penomoran kita lakukan dari kiri ke kanan ya. 1, 2, 3, 4. Nah, ini 5, 6. Sehingga namanya 2 metil 1,3 sikloheksadena. Nah, yang terakhir ini adalah senyawa benzena dan merupakan golongan senyawa aromatik. Khusus untuk benzena ini tidak pernah dituliskan namanya sebagai sikloheksatriena. Karena senyawa benzena itu mempunyai aturan penamaan tersendiri dan nanti kita akan mempelajarinya di kelas 12. Demikian anak-anak, terima kasih atas perhatiannya. Para siswa sekalian, kalian telah mempelajari mengenai aturan penamaan senyawa hidrokarbon. Ada beberapa hal yang harus kalian pahami, yaitu jenis-jenis cabang dan juga aturan penamaannya. Jika kalian mengikutinya dengan benar, tentu hal ini tidak menjadi suatu hal yang sulit buat kalian. Teruslah semangat dan berlatih dengan giat. Anak-anak, sekian pembelajaran kimia kita pada hari ini dan kita akan bertemu kembali dalam topik mengenai keisomeran senyawa hidrokarbon. Sampai jumpa, Tuhan memberkati.